Prajurit itu tiba-tiba melepaskan baju besi yang ia kenakan dan melemparkannya ke samping. Tak disangka, baju besi itu langsung menghancurkan meja batu hingga berkeping-keping. Dalam sekejap, tubuhnya terasa 100 kali lebih ringan. Ia kemudian menantang kepala aula bela diri untuk bertarung. Dengan gerakan secepat elang, prajurit itu terus menekan. Kepala aula terpaksa mundur berkali-kali. Demi menjaga kehormatan aula, ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, di tengah pertarungan, pedangnya justru patah oleh serangan prajurit itu. Bekas cakaran memenuhi tubuhnya, membuatnya menjerit kesakitan. Satu pukulan telapak tangan saja sudah cukup untuk membuat kepala aula terlempar puluhan meter. Prajurit itu berniat menghabisinya, tetapi putri kepala aula maju ke depan untuk menghentikannya. Di saat genting itulah, seorang pria tiba-tiba muncul dan menyelamatkan mereka. Dengan satu tangan, ia memukul mundur prajurit itu hingga terpental ratusan meter. Seluruh murid menoleh ke arah pria tersebut. Ternyata, ia adalah legenda di dunia bela diri. 3 hari sebelumnya, sekelompok seniman bela diri berjubah putih menyerbu negeri ini. Salah satu dari mereka, bernama Agus, mendirikan arena pertarungan dan dengan sombong menantang semua aula bela diri. Dalam 1 hari saja, banyak pendekar tewas di tangannya. Semua orang hampir kehilangan harapan. Namun di saat putus asa, pria legendaris itu melangkah maju. Dengan pengalaman latihan bela diri selama puluhan tahun, ia berhasil mengalahkan Agus dan seluruh seniman bela diri berjubah putih lainnya. Harapan pun kembali menyala di hati rakyat. Sayangnya, kabar kekalahan itu sampai ke telinga pemimpin berjubah putih. Ia sangat membenci kegagalan. Dalam amarahnya, ia menggok-gok Agus dan mengeluarkan perintah buruan. Pria legendaris itu harus ditangkap dalam waktu 3 hari. Di sisi lain, pelayan pria tersebut segera menyampaikan kabar buruk itu. Sang istri menyarankan agar mereka berlindung ke aula bela diri milik ayahnya, karena kekuatan di sana cukup untuk melindungi mereka. Ayah mertuanya bukan hanya menerima mereka, tetapi juga menunjuk pria itu sebagai pelatih aula bela diri. Namun para murid tidak mempercayainya. Mereka memprotes dan menantangnya untuk membuktikan kemampuannya. Pria itu menendang murid terdepan hingga terlempar. Kakak seperguruan maju untuk membalas, tetapi semua serangannya berhasil dipatahkan dengan mudah. Awalnya pria itu hanya menghindar, namun akhirnya ia mulai menyerang balik. Ia menekan kakak seperguruan itu berkali-kali, tetapi tetap menyelamatkannya di saat terakhir. Kekalahan itu membuat sang kakak seperguruan benar-benar yakin. Ia bersama murid lainnya akhirnya mengakui kemampuan pria tersebut. Namun tepat ketika suasana mulai tenang, para bawahan pemimpin berjubah putih tiba-tiba muncul di aula bela diri. Ancaman besar pun kembali dimulai.